plots. Ini nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Coba lihat dulu ke depan. Ini ada standardized residual plot. Yang kita centang hanya histogram dan normal probability plot. Oke. Histogram dan normal probability plot ini kita centang, maka kita harus cek dulu di sini teman-teman. Untuk yang di Y ini kita masukkan Excel sheet. Coba lihat di sini, si Excel sheet ini kita klik, kita pindahkan ke sini. Jadi Excel sheet masuk ke dalam kolom Y. Oke, kemudian untuk yang X-nya ini yang JPRED yang paling atas. JPRED masuk ke X. Ya. Oke, jadi yang Y-nya Excel sheet, X-nya JPRED. Ini rumus, tidak perlu dipertanyakan. Ya. Silakan diikuti, continue. Setelah itu save, ini tidak perlu ada yang kita centang, artinya kita cancel aja. Kemudian ini ada options-nya, di sini entry-nya 0,05. Oke, kita cancel aja. Oke. Setelah itu tidak ada lagi yang perlu dirubah, kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Inilah hasil statistika regresi linear berganda. Tapi pertama kali sebelum kita cari tahu hasilnya apa, ya, kita cek dulu untuk histogramnya. Histogram pertama, karena ini gambar si bulatannya ini juga bagus ya. Dia tidak miring kanan miring kiri, artinya datanya berdistribusi normal. Jadi cara bacanya begitu. Jadi ini karena bangunan gedungnya, gunungnya bagus ya, kemudian angkanya juga dia ada di tengah-tengah sini, berarti dia berdistribusi normal. Kemudian ini lihat garis titik-titiknya tidak menjauhi garis diagonal, berarti dia juga berdistribusi normal. Ya, dan terakhir ini heterokedastisitas. Karena datanya menyebar, maka datanya homogen. Kalau datanya ngumpul di satu tempat, maka dia heterogen. Ya. Oke, setelah itu sudah selesai. Nah, sebelum kita masuk ke proses analisisnya, kita pindahin dulu aja supaya gampang, ya. Kita kasih nama hasil statistik regresi lah ya. Tanggal di hari ini. Oke. Sip. Kita coba cek. Masuk tidak? Masuk, kita buka. Nah, teman-teman, sudah terbuka. Ininya grafiknya juga ngikut ya. Sekarang kita proses analisis dimulai. Di sini kalian bisa lihat ya. Untuk yang mean dan standar deviasi, untuk variabel KSIB, mean-nya lebih besar dari standar deviasi. Jadi interpretasinya aman. Ya. Oke. Kemudian ini dia lebih besar dibandingkan standar deviasi, maka dia artinya aman. Kemudian sama yang KBP juga sama aman. Yang KU juga sama. Oke. Jadi interpretasinya aman. Aman ini artinya data tidak menyimpang dan bersifat homogen. Tidak menyimpang. Ya, kita tinggal copy aja ke bawah. Oke, ini interpretasi dari statistika deskriptif. Sekarang kita mau masuk ke uji F. Uji simultan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa cross check untuk penelitian dengan sampel 150, itu F tabelnya, kalau tidak salah itu 3,29 ya. Tapi nanti coba teman-teman cek lagi. Nah, kebetulan di sini F hitungnya kan 1118,523. Ya betul. Oke. Coba ini teman-teman interpretasikan. Ini lebih besar mana F hitung apa F tabel? Kalau dari gambar ini. F tabel.
Ini F tabelnya 3,29, F hitungnya 1118,523. Lebih gede mana? F itu. Nah, terdapat pengaruh simultan atau bersama-sama antara X1, X2, X3 terhadap Y signifikan. Kenapa pengaruhnya signifikan? Karena dia signya di bawah 0,05. Oke. Kemudian kita masuk ke uji T. Uji T atau uji secara parsial. Untuk T tabel pada sampel 150 itu kalau tidak salah 1,97 ya. Tapi nanti coba cek lagi di Google ya. Nah, kita lihat untuk yang X1 ini F tabelnya cuma segini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang silakan interpretasi. Kalau T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel, maka hipotesis diterima. Sekarang hipotesis 1. Hipotesis 1. Ini hipotesis 2. Coba lihat hipotesis 1. Lebih besar mana? T tabel atau T hitung? Tabel. T tabel. Berarti hipotesis ditolak. Ya. Kemudian lebih besar mana T tabel atau T hitung pada hipotesis 2? Hipotesis 5. Ya. Kemudian hipotesis yang kedua, yang ketiga, lebih besar mana? T tabel atau T hitung? Berarti hipotesis diterima. Ya. Nah, untuk kita lihat apakah dia signifikan atau tidak pengaruhnya, lihat ini. Ya. Untuk yang hipotesis 1, karena dia di atas 0,05, maka tidak signifikan. Ya, karena ini di bawah 0,5 signifikan, di bawah 0,5 signifikan. Jadi nanti narasinya terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y secara signifikan. Ya, kemudian untuk yang hipotesis 1 tidak terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara signifikan. Ya. Nah, karena berhubung ini adalah persamaan regresi, maka teman-teman harus cek yang namanya harus melakukan interpretasi persamaan regresi. Ya, persamaan regresi itu adalah Y sama dengan nggak bisa di sini berarti ya. Kita copy paste aja. Copy paste ini. Oh, salah. Ayo aslinya bikin ini. Tuh, kalau kita pakai ini tuh pasti begini ya. Nah, udah. Jadi rumusnya persamaan regresi itu Y sama dengan A ditambah BX1 A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 ditambah epsilon. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk A itu yang ini ya. Salah. A minus 2,402 ditambah untuk yang koefisien betanya X1 itu di sini. Ya, saya kuningkan. Yang ini. Ya. Berarti untuk betanya 0,028 X1 ditambah 0,541 X2 ditambah 0,368
X3 ditambah epsilon. Jadi ini rumus persamaan regresi pada penelitian yang tadi sudah kalian olah. Ya. Ini rumus regresinya atau persamaan regresinya. Jadi saya kuningkan. Oke. Ini juga berlaku untuk regresi data panel. Kita akan menjelaskan regresi data panel itu pada pertemuan ketiga. Ya. Nah, kalau sudah ketemu rumus persamaan jalur persamaan regresinya, kita harus interpretasi. Interpretasi pertama, ini pakai tulisan yang paling gede aja ya. Ini kita. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, interpretasi pertama, jika ya, Y naik satu satuan dengan asumsi X1, X2, X3 bernilai konstan, maka Y akan mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena tadi nilai konstantannya negatif. Sebesar, nah ini yang sekalian hitung, minus 0,2402. Jadi ini tapi tidak boleh muncul nanti di pembahasan. Ini muncul di catatan Anda. Ya, ini saya cuma mau melihat saja angkanya dari mana. Minus 0,2402 ditambah 0,028 ditambah 0,541 ditambah 0,368. Saya coba cek berapa ya. Saya tunggu dulu. Minus 2,402 ditambah 0,028 ditambah 0,541 ditambah 0,368. Sebentar, ininya belum diminuskan. Minus 2,402 ditambah 2,402 ditambah 0,028 ditambah 0,541. Ada yang udah dapat hasilnya nggak? Hasilnya 1,465. Hasilnya minus 1,645, tapi karena minusnya tidak kita munculkan, di sini kita munculkannya penurunan. Ya, jadi interpretasi pertama, jika Y naik satu satuan dengan asumsi X1, X2 bernilai konstan, maka Y mengalami penurunan sebesar ini. Ya. Oke, kita masuk ke interpretasi yang selanjutnya. Jika X1 naik satu satuan dengan asumsi X1, X2, X3 bernilai konstan, maka Y mengalami penurunan sebesar, nah, kita tinggal hitung aja yang tadi, tapi si X1-nya tidak kita bawa. Berarti yang ininya nggak dibawa, ya. Sebesar, berarti ini ditambah 0,088. 1,437. Ya, ini interpretasi yang kedua. Kita masuk ke interpretasi yang ketiga. Pada ngetik satu-satu ribet. Nah, jika X2 naik satu satuan dengan asumsi X1 dan X3 bernilai konstan, maka terdapat penurunan sebesar, nah, ini ya, 2,402 ditambah 0,028 ditambah 0,368. Jadi penurunannya sebesar 2,006. Oke. Kemudian yang terakhir, jika X3 menaik satu satuan dengan asumsi X2 dan
X3-nya, X1 dan X3-nya, X1 dan X2 bernilai konstan, maka ia mengalami penurunan sebesar, tinggal kita pindahin aja ini, ya lalu kita hitung. 2,402 ditambah 0,028 ditambah 0,541. Turunnya sebesar 1,833. Nah, ini yang akan kalian lakukan interpretasi saat kalian membuat perhitungan menggunakan regresi linear berganda. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Perhitungan selesai. Maaf Ibu, Ibu mau nanya. Ya. Kan yang dari data yang di Excel itu teh, skala datanya interval bukan Bu? Ceritanya interval. Pertanyaannya bagus ya. Memang kalau kita lihat 1 sampai 5 itu datanya ordinal. Tapi di sini saya tidak melakukan proses MSI supaya tidak memakan banyak waktu. Makanya kita anggap itu datanya interval, maka bisa diolah menggunakan regresi. Ya, jadi terima kasih Fikri, saya tadi kelupaan tidak menjelaskan itu. Oke? Sudah? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Mau diperbesar word-nya boleh. Nah, ya. Silakan. Tuh. Ini interpretasi untuk regresi linear berganda. Jadi perhitungan sudah selesai. Ini harus masuk ke dalam penelitian kalian di bab 4. Oke, ada yang mau tanyakan? Jadi perkuliahan saya nggak lama, dari 4:30 sampai jam 6 paling banter. Bu, boleh turunkan word-nya, Bu? Nah. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini saya akan share mungkin di grup ya hasil interpretasi regresi 13, 12, 24 dengan hasil yang tadi. Nah, yang ini saya juga akan share sama yang tadi hasil kualitas reliabilitas. Nanti teman-teman ada tugas, saya akan share link Google Classroom di grup. Jadi kalian harus terdaftar di Google Classroom-nya. Pastikan email yang didaftarkan itu Google Drive-nya nggak penuh. Kalau penuh maka tidak akan pernah bisa input tugas. Ya, jadi nanti akan ada tugas perhitungan regresi linear berganda. Soalnya ada di dalam Google Classroom. Jadi Anda download di sana, nanti kerjakan, dikumpulkannya dalam satu file. Jadi kayak tadi ada Excel. Kalau misalnya mau di interpretasinya mau di Excel lagi boleh, atau misalnya mau di Word juga boleh, silakan. Itu saya bebaskan kepada kalian mau gimana konsepnya. Yang penting semua perhitungan dari mulai validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi sampai ke interpretasi itu dikumpulkan. Maka nilainya akan 100%. Kalau tidak, nilainya berkurang. Ya. Nanti untuk soalnya ada di Google Classroom. Link Google Classroom-nya saya akan share di grup. Oke, hasil perhitungan hari ini juga akan saya share ke kalian kalau memang kalian butuh. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Untuk absen sebentar ya. Saya akan capture saja. Jadi kita absennya via capture aja, karena kalau isi link nanti saya akan sulit mencocokkan yang hadir dengan yang isi link. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke Zoom, berarti kalian hadir, saya anggap hadir, ya.
Saya mau bertanya Bu, tapi mohon maaf di luar konteks yang tadi. Saya kan SPSS-nya di Windows ini error terus Bu. Kalau misalkan Ibu punya linknya buat di macOS nggak Bu? Kebetulan saya dari tadi nyari-nyari nggak ketemu. Oh, kamu pakai macOS ya? Iya betul. Kalau macOS itu sebetulnya susah nyarinya, Febri. Saya juga beli di Shopee 50.000. Oh boleh atuh Bu linknya. Nanti kamu japri aja ke saya juga beli ya, biasalah ya, kita mah yang murah-murah aja. Saya beli hack ya di Shopee 50.000, dia ngebantu sampai ke install di Mac, karena kebetulan saya juga pakai MacBook. Iya makanya Bu tadi saya biar soalnya nemu linknya nggak ada, jadi soalnya kalau di yang Windows Bu lelet Bu kalau pakai yang versi Windows kalau di emulator gitu. Iya, karena kalau di MacBook pakai yang Windows berarti kan harus bikin dulu VMware, jadi paralel desktop memang ribet. Nanti kamu japri aja ya, boleh? Ya Bu, ya makasih ya Bu ya, mohon maaf Bu. Ya nggak apa-apa, oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada silakan nyalakan kameranya. Saya akan capture kehadiran hari ini ya. Nanti saya akan bukukan dalam ini aja, Word aja ya, saya masukin ke Word. Ini slide 1, slide 2, slide 3. Ini ada slide-nya ada 16 ya. Kita mulai dari slide 1. Slide 1. Buka kameranya, senyum ya, jangan jamedut karena ini masuk ke database saya. Oke. 1, 2, 3. Itu slide 1 sudah saya capture, tolong jangan ada yang ngorong ya. Ini karena masuk ke database saya. Slide 2. Saya nggak tahu kalian di slide mana, jadi tetap aja pause ya. 1, 2, 3. Slide kedua sudah saya capture. Kita masuk ke dalam slide ketiga. Slide 3. Ready? 1, 2, 3. Slide ketiga sudah saya capture. Silakan kita masuk ke slide keempat. Slide 4. Slide 4 ready. 1, 2, 3. Slide 4 sudah saya capture. Kita masuk ke slide kelima. Ini untuk ngabsen aja effortnya besar sekali ya. Slide kelima. Slide kelima, silakan senyum lagi. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima sudah di capture. Kita masuk ke slide ke-6. Slide 6. Slide 6. Capture. Senyum aja nggak apa-apa ya sampai kering. 1, 2, 3. Tunggu. Ini sudah slide ke-6. Kita masuk ke slide ke-7. Slide ke-7. Slide 7. Kita masuk slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, sudah kita masuk slide ke-7. Kita masuk ke slide ke-8 ya. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 8 sudah di capture. Kita masuk ke slide 9. Slide 9. Silakan slide 9 senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, slide 9 sudah di capture. Kita masuk ke slide ke-10. Slide 10. Slide 10. Sebentar, jangan dulu nanya ya, ini lagi fokus capture. Slide ke-10. 1, 2, 3. Oke, sebentar, jangan dulu nanya-nanya, ini masih slide ke-10, perjalanan kita masih panjang. Slide ke-10, kita masuk ke slide ke-11. Slide 11. Silakan. Tolong di mic ya, mic-nya jangan unyang-anying. Capture slide ke-11. Ya. Slide ke-11. Oke. Kita masuk ke slide 12. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke.
Kita masuk ke slide 13. 1, 2, 3, slide ke-13 sudah di-capture. Oke, kita masuk ke slide 14. Slide 14 dimulai 1, 2, 3. Oke. Slide 14, kita masuk ke slide 15. Kemudian slide 15, 1, 2, ini slide 15 nggak buka kamera ya. Ini kelihatan slide-nya. Sudah di-capture sama saya. Ya, slide 15 nggak buka kamera. Ini saya tandain ya. Slide 16. Slide 16 juga sama, buka kamera. Mic-nya jangan dibuka. Oke, ini sudah di-capture. Absen, medlit, sore, 13, 12, 24. Oke, sudah saya di-capture semua. Silakan sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, pertemuan... Aku mau Iya.